Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Sahar menyampaikan pendapatnya tentang pengamatan dan eh, pendapat ya tentang proses perjalanan kasus Nikita Mirzani yang belum bisa selesai. Nah, dalam hal ini sudah jelas bahwa Dr. Raja Gladys inilah yang sesungguhnya bersalah. Karena kenapa? Dia melakukan sebuah penyuapan, ya rekan-rekan. Penyuapan di mana sudah terbukti ada kalimat dari Dr. Oki untuk melakukan penyumpalan. Karena kenapa? Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Sehingga Dr. Raja Gladys ini mempersiapkan uang 4 miliar untuk melakukan pembayaran kepada Nikita Mirzani. Nah, dalam persoalan ini, opini yang dikembangkan pada waktu itu adalah sebuah kerjasama untuk sementara pada waktu itu. Sehingga muncul sebuah pelaporan karena ada sakit hati berikutnya dan ada kekecewaan, ada kemarahan. Tetapi dia tidak berpikir oleh Dr. Raja Gladys bahwa apa yang akan terjadi gitu. Jadi sesungguhnya 3 pasal yang terkena yang dikaitkan oleh Nikita Mirzani ada 3, ya kita sudah tahu semua bahwa pemerasan, TPPU dan pencemaran nama baik di dalam media. Tetapi persoalan ini sama sekali tidak menyangkut oleh Nikita Mirzani. Justru Dr. Raja Gladys inilah yang kena pasal ini. Karena kenapa? Ada di sini penyuapan. Ada suap menyuap di sini yang sudah diatur di dalam, kalau Bang Sahar tidak salah ingat, itu ada undang-undang atau aturan nomor 11 tahun 1980 tentang suap menyuap di situ. Ya, ini sudah ada pidana tentang Dr. Raja Gladys. Nah, kedua di sini TPPU. TPPU di sini tidak sama sekali bisa dihubungkan atau diselingkuhkan atau diselaraskan atau dihubungkan atau direlevansikan terhadap Nikita Mirzani, TPPU. Karena kenapa? Sama sekali di dalam definisi tidak ada unsur yang bisa kami dapatkan di sini untuk dapat menuduh Nikita Mirzani sebagai TPPU. Karena kenapa? Dr. Raja Gladys mempersiapkan 4 miliar. Ya, 4 miliar ini. Sedangkan 5 miliar, di bawah 5 miliar itu tidak bisa dihukum oleh seseorang di dalam persoalan ini. Seperti persoalan Nikita Mirzani. Jadi sesuai dengan P21 semestinya sudah harus bisa ditangguhkan di situ. Ya. Yang kedua di sini adalah pencemaran nama baik. Ya, Nikita Mirzani patut kita puji. Karena kenapa? Menyelamatkan memang produk-produk yang overclaim yang bisa merusak oleh orang lain, si pemakai produk tersebut atau skincare. Jadi tentunya di sini bahwa Nikita Mirzani di dalam TPPU, karena ini yang terlalu banyak mencuat ke permukaan, artinya terlalu banyak yang dibicarakan netizen atau masyarakat tentang TPPU. Bang Sahar di sini mengkaitkan dengan lebih baik mengkaitkan ke pasal hukum dagang. Hukum dagang itu mungkin masih bisa kita kaitkan dengan Nikita Mirzani seandainya memang seperti itu yang terjadi, yaitu tentang Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang periklanan, kerjasama dan review produk atau barang-barang gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya kepada hukum perdata, hukum dagang, ya, ketimbang daripada hukum TPPU, yaitu pidana. Karena kenapa di sini tidak kena sama sekali pidana untuk TPPU oleh Nikita Mirzani, karena hukum TPPU ini dibuat secara khusus, ya, bagi koruptor pada waktu itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita mengkaitkan dengan pidana umum, bisa saja. Tapi pasal TPPU ini relevansinya kepada atau implementasinya kepada koruptor, corruption of opposition. Di sini yang diperuntukkan untuk pengadilan tipikor, ya bukan sebenarnya untuk pidana umum. Kalau pidana umum ya berada pada hukum dagang tersebut, apa yang dikatakan oleh Bang Sahar yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1990 tentang review dan periklanan kerjasama. Gitu, kerjasama di dalam review dan periklanan atau dibalik seperti itu di dalam hukum dagang. Jadi sama sekali bahwa tidak ada unsur yang menguatkan, yang bisa diselaraskan, yang bisa diselingkuhkan di dalam pasal yang dituduhkan oleh Nikita Mirzani. Jadi semestinya bahwa para saksi-saksi ahli
dan saksi-saksi lain, yaitu yang saksi dari owner segala macam, itu semestinya ya harus bisa mengetahui dalam hal ini. Artinya bahwa supaya bisa memberikan sebuah memperkaya statement atau narasi atau keterangan-keterangan yang harus dia ucapkan di sini, harus melihat dulu pidana dan perdata dan pokok pikiran. Karena kenapa dalam hal ini konstruksi hukum di kita Mirsani sudah bergeser, ya, sudah ada pergeseran yang boleh Wangsar katakan ini sudah jauh. Karena kenapa sudah dilupakan oleh P21, ya, sudah terlupakan oleh P21, ya, 30-50 hari, 30, ya, ini sudah mencapai 7 bulan, ya, perjalanan 7 bulan. Dan lebih baik daripada TPPU, lebih baik menghubungkan kepada hukum dagang. Kalau soal TPPU ini, Bang Sahar mengatakan pada hari ini di kita Mirsani harus ditangguhkan, dibebaskan, ya, proses hukum. Kalau memang bagaimana konstruksi hukum mengatur, ya boleh dilanjutkan, tapi di kita Mirsani harus di luar daripada masalah ini. Oke, salam advokat Bang Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.